ilir-ilir. Coba ini para santri yang ngerawit kae ben mulai lagu ilir-ilir dirungokno, dicamkan dengan baik ya. Coba, ayo ilir-ilir. Karya Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh? Berjoget boleh, tetapi jangan kelewat batas. Jangan ngigel. Jangan pakai goyang ngebor. Boleh ya? Boleh. Yang sewajarnya saja. Ya, ini kalau lembayung ikut joget, jangan di depannya rangsang. Nanti dia menjadi terpengaruh. Ya. Iya. Sing nonton monggo ya mau seneng. Ayo. Mas Dono, Mas Dono. Joget meneh Mas. Mas Dono. Joget meneh Mas. Bagaimana? Yang enak tidak hanya jogetnya, tetapi syair lagunya itu juga harus dihayati. Jadi begitulah kalau joget itu yang bagus. Kalau pengen joget yang bagus, pengen menarik bagus, tidak melewati batas, belajar di sanggar yang bagus. Misalnya di sanggar Puspo Budoyo, misalnya. Ya, itu bisa menjadi tulodo. Ini tidak ada di dalam naskah, tapi tidak apa-apa, boleh toh? Improvisasi. Nah, coba ini ilir-ilir itu karya Kanjeng Sunan Kalijogo. Tahu siapa Sunan Kalijogo? Ya tidak apa-apa kalau tidak tahu. Itu guru saya. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo menika gurunya Ki Ageng. Iya, mulane aku hafal dan mengerti ilir-ilir. Coba tadi sudah terdengar lagunya, syairnya bagus. Coba mungkin rangsang atau lembayung bisa memaknai lagu itu. Ilir-ilir tandure wong sumilir itu kira-kira artinya apa? Coba, ayo. Mencoba menjawab nggih Ki Ageng. Memang lembayung itu tidak cuma cantik, tidak cuma ayu, tapi pinter. Ya toh? Ayo silakan. Tapi ini hanya saya mencoba menjawab Tidak nggih, Ki. apa-apa, coba saja boleh. Boleh toh? Boleh, boleh. Boleh apa boleh? Boleh Ki, boleh. Ya boleh, ayo silakan. Nggih. Ler-iler itu berasal dari kata ngelilir. Artinya terjaga dari tidur. Bisa diartikan bahwa kita di dalam kehidupan ini jangan terlalu terlena terbawa mimpi. Tetapi harus segera bangkit dan terus bergerak. Kemudian tandure wosumiler itu mengandung arti Benih bahwa yang ditanam sudah tumbuh. Benih cinta kita
dan benih keimanan kita kepada Allah. Itu yang harus selalu kita jaga, Ki. Agar selalu bertumbuh di dalam hati kita untuk selalu mencintai dan mengimani Allah dengan jalan menjalankan perintah yang Gusti kan murbeng dumadi dan menjauhi larangannya. Kemudian ijo royo-royo itu berarti tumbuh subur, daunnya hijau segar. Napa nggih leres ya, Ageng? Muridku pancen alhamdulillah mendapatkan karunia Allah, pinter, cerdas, ya, rangsang dan juga pembayung. Kalian juga mesti belajar seperti itu. Jadi yang kamu sampaikan itu benar adanya. Yang disampaikan rangsang juga benar adanya. Mongkok rasane ngatiku. Tahu artinya mongkok? Senang, Bangga. bangga. Oh, gitu. Bangga, kalau nggak percaya tanya sama sutradara, mongkok gitu ya. Ya. Terus ada lagi mungkin pertanyaan. Mungkin artinipun ijo royo-royo menika menapa nggih Ki? Ijo royo-royo itu bukan berarti baju yang berwarna hijau. Ya, tapi ijo royo-royo itu adalah bagaimana dunia itu hijau, indah, sejuk, ya. Karena memang ajaran agama itu menjadikan suasana kehidupan itu harus menjadi sejuk, bukannya malah menjadi ribut, berantem antara satu dengan yang lain, antara santri satu dengan yang lain. Itu yang namanya hijau. Nah, ada satu lagi nih. Ada satu lagi. Mungkin jangan cuma rangsang atau lembayung, tapi mungkin yang lain. Ya, arti daripada tak sengguh penganten anyar apa ya? Ya, coba. Tak sengguh pengantin Ya. anyar itu sepasang muda-mudi yang sudah mengikat janji dan ini. iya toh. Ini yang tadi saya bilang, kalau ada seorang lelaki berkumpul dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, apalagi nggak ada gurunya, yang ketiga itu setan. Bukan itu maksudnya. Ya. Kalian mungkin belum pernah jadi pengantin. Ya. Kalau saya sudah, pengantin itu sifatnya gembira, ya, semangat. Makanya ada istilah memasuki bahtera rumah tangga yang bahagia. Duduk di singgasana pelaminan. Itu kalau MC pengantin selalu bilang begitu. Ya. Nah, itu artinya bahwa kita itu harus penuh semangat. Kita mungkin menerima cobaan dari Tuhan yang Maha Esa dalam bentuk penyakit, dalam bentuk ketakutan, nggak punya makanan, rezekinya dicopot, sing siniman ora tahu ditanggap, ya. Nah, itu nggak boleh sedih, harus bangkit kembali. Itu yang maksudnya sengguh penganten anyar. Masih ada lagi syair-syair yang lain yang artinya begitu bagus, begitu bernas. Tetapi kalau diterangkan malam hari ini nanti waktunya kepanjangan, ya, karena masih ada hal-hal lain yang perlu kalian lakukan, ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan bicara mengenai soal yang lain, misalnya cah angon, panjatno blimbing kuwi, ya. Kenapa kok cah angon? Bukan Pak Jenderal, atau Bu Dirjen, Bu Sekjen, panjat blimbing itu, tapi cah angon. Nah, untuk yang itu akan saya jelaskan setelah yang satu ini. Nah, gitu. Loh. Sepertinya ada tamu ini. Kanjeng Tumenggung rawuh. Aturan enggak? Aturan enggak? Enggak? Monggo. Ini kok janur
alias tumben atau mak jegagik ujuk-ujuk panjenengan rawuh wonten ing jejeran mriki. Ya Geng, estunipun kula sampun sawetawis dangu nengga wonten regol ngajeng. Lho, kae mau kok ora ana sing ngaturi. Awang kula sengaja nengga wonten mrika. Adat saben menawi panjenengan medhar ngelmu menika kok kawontenanipun wingit ngaten. Lah ning kok benten liyan niki wau nembe kula tingali. Dados panjenengan sampun mirsani Ketinggal gumbyak ngangge jogetan menika nek klebet ilmu enggal menapa? Sakjanipun makaten. Agama menika mboten lajeng melarang orang berkesenian, berkebudayaan. Membolehkan berarti. Membolehkan. Sunan-sunan Kalijogo dan wali yang lain itu menyebarkan agama itu dengan kedamaian, kesejukan. Malah Sunan Kalijogo itu ngajarin agama itu menggunakan wayang kulit. Nggih. Jadi suasana menjadi nyaman, tidak menyinggung orang lain. Itu yang saya coba laksanakan sesuai dengan perintah guru saya. Maka dari itu, di depan regol saya sangat menikmati suasana tentrem. Hati saya ikut ayem, Gageng. Alhamdulillah. Menawi makaten mestinya tadi kan Kanjeng Tumenggung Wiraguna Mboten mangke kula malah ngaru biru kalian para santri-santri panjenengan. panjenengan nika menawi joget pasti sae. Wong Nalika tesih nem riyin janji asam menika jepese. Monggo menawi badhe joget. mangke mawon dipun wancine wekdal ingkang mirungga. Kanjeng Tumenggung Nggih, Gageng. rawuh panjenengan tamtu wonten kawigatosanipun. Pasti ada yang sangat penting genting. Menawi kepareng monggo. Nggih. Yang pertama saya pengen sowan kali panjenengan sampun dangu tidak merasakan suasana keindahan dan ketentraman di daerah seperti ini. Jangan begitu, mestinya saya Nggih. yang harus sowan Kanjeng Tumenggung. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Geng, saya kangen sama anak Mas Pangeran ini. Nak Mas Rangsang yang sementara waktu sering salihat mubang-mubeng kelihatannya main sana main sini sudah sawetawis dangu saya tidak melihat kangen saya. Untuk diketahui, Rangsang dalam keadaan yang baik dan sehat. Itu dia pasti. Malah menjadi contoh dalam hal kesehatan, Saya teladanan percaya. seperti. Pasti semua itu berkat bimbingan panjenengan. Gageng. Menika saking karunia Gusti Allah yang murbeng dumadi. Oh, Kula menika ora ya saya itu apalah. Lah ngaten. Ingkang angka 3. Iku menapa kalih? 3. Oh, setunggal. Sepindah kula sowan panjenengan kaping kalih kangen liyan nak Mas Rangsang ingkang angka 3. Oh, leres, leres nggih. Leres. Nika poin ingkang penting. Nggih. Anipun menika wonten bab ingkang ajeng kula aturaken kalian Dika Ki Ageng. Nanging kelihatannya kok enggak bidak. Kalau kita ngobrol cara tuwa ning para siswa-siswa santri masih seperti ini. Monggo diteruskan saja. Saya dapat memahami bahwa ada yang sangat penting yang harus disampaikan. Karena itu, santri-santri muridku kabeh, Nggih, Ki. saya perkenankan kalian kembali ke tempat masing-masing. Kalau yang harus mengisi padasan, diisi dengan penuh. Yang membersihkan pondokan, dibersihkan dengan baik. Ya, Lembayung juga gitu. Sementara Rangsang tetap berada di sini. Ya, Lembayung. Ya, silakan pada dulu ya. Biar saya melanjutkan bicara. Ya, ya. Jan bergas-bergas. Yo, sehat, kecukupan lahir batin. Jogo kesehatan lahir batin. Sudah, Ini, Mas. Lembayung masuk dulu, masuk dulu. Bagaimana Tumenggung? Saderengipun kula matur lepat diagung ing pangaksami Ki Ageng.
Kraya-raya kula sowan wonten ing padepokan jejeran mriki. Estunipun kula namung dipun utus kalian Kanjeng Ratu. Kanjeng Ayu Kanjeng Ratu ing Banowati. nggih. Nggih, Kanjeng ibunipun Nak Mas Rangsang. Paman, Ya, Paman Mandurorejo, piye Nak Mas? sepertinya ada hal penting yang harus saya ketahui. Nggih, Cepat sampaikan, Paman. ngaten Nak Mas. Upama didrani penting, pancen iki penting. Pentingipun panjenengan monggo sawetawis wekdal kondur wonten ing pun suwun kondur sawetawis. oh itu Kalian dah- Kanjeng itu dawuhnya Ratu Banowati, ibundanya Rangsang. Nggih. Lah, kalau sudah perintah ibunda itu tidak boleh dibantah. Ji, tapi nyuwun ngapunten, Ya Ageng Jejeran, apakah sekiranya saya diperbolehkan untuk kembali ke kota Raja bareng sebentar, Ya Ageng? Rangsang, Ji, kamu adalah muridku yang selain ku cintai juga ku percayai. Punya hati dan akhlak yang baik dan selalu berpikir berbakti kepada orang tua dan ibunda itu sangat penting. Karena itu apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Tumenggung ini adalah amanah dan perintah. Tidak ada kata lain selain mengikuti apa yang disampaikan itu. Paman Mandulorejo mungkin arya utusan Nak Mas. Ji, Paman. Ayo, gelem tak derekke kondur men Kanjeng nggih. Ji, monggo Paman. Kula nyuwun pamit. Nyon tambahi Yos, pangestu hati-hati, Ki Ageng. hati-hati. Mugi-mugi harga yang Titip. mati. Murid kula mugi-mugi Ampun patos mangke kula kanjeng. Monggo. Sepertinya ada yang aneh. Kok nampak sebuah pertemuan yang penuh rahasia? Gak bisa. Aku harus cari tahu. Paman Mandurorejo, Pripun Nak Mas? sebentar Paman. Nggih. Sebenarnya ada apa tuh Paman? Kok saya mempunyai firasat yang kurang enak Paman? Katakan saja Paman. Nak Mas Pangeran, Ji, sepindah malih kula matur. ji, Paman itu kan hanya diutus. Layaknya seorang utusan, ya wis mung nglaksanakake apa dawuh dalem. Ora werna takon rupa-rupa, werna-werna. Ning panjenengan kudu eling. Panjenengan ing padepokan jejeran iki munggur puruhita. Mboten lajeng katem wonten mriki. tapi saya sangat senang berada di padepokan jejeran ini Paman. Orang-orangnya damai, hidup apa adanya. Nggih, kula ngerti. Saya betah di sini Paman. Nak Mas, ojo mungkur golek seneng. Jangan hanya mau cari senangnya sendiri. Ingat loh, panjenengan menika putra nata. Najan dudu garwa, putra garwa Padmi, ning panjenengan putra nata. Wonten kegahan ingkang panjenengan kudu ngreksa mangkenipun. Sebentar Paman. Apa meneh? Seperti ada yang sedang mencuri dengar pembicaraan kita. Apa toh? Sebentar. Ora apa-apa, Dek. Lembayung.
sengaja tak wene wektu. Ning ya karena iki genting, aku ras wis suwe ngenteni. Tak cedhaki nak Mas. Hati-hati nggih. Lembayung! Lembayung tunggu! Hamba mohon maaf, Pangeran. Aduh, Pangeran. Hamba mohon maaf. Hamba sungguh tidak tahu bahwa panjenengan adalah putra Kanjeng Panembahan Nyokrovati sampean dalem ing Mataram. Sungguh hamba mohon ampun. Lembayung, kamu tahu apa yang kamu lakukan ini adalah kesalahan besar. Kamu telah berani memata-matai penguasa Mataram dengan cara mencuri dengar apa yang menjadi pembicaraan kami. Itu adalah kesalahan besar, Lembayung. Itu adalah kesalahan besar dan mungkin tidak bisa dimaafkan. Pangeran, hamba tidak bermaksud untuk memata-matain Pangeran. Sungguh hambanya benar-benar tidak Kamu tahu. terlalu banyak bicara, Lembayung. Kamu terlalu banyak berbohong. Aku tidak menyangka kalau selama ini aku sedang dekat dengan seorang mata-mata. Atau jangan-jangan kamu adalah suruhan